Dr. Dian Perwitasari dari Klinik Larissa Aesthetic Center. Sekarang kita mau ngebahas nih tentang 5 penyebab jerawat dan cara mengatasinya di era pandemi ini. Yang pertama itu adalah faktor genetik, kemudian yang kedua adalah faktor hormonal, yang ketiga ada faktor kosmetik, kemudian yang keempat ada faktor stres, dan yang kelima ada faktor pola makan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, faktor genetik. Itu kenapa sih kok genetik itu bisa menyebabkan jerawat itu tumbuh? Karena biasanya itu kalau orang tua kita itu biasanya memang dia cenderung jerawat, biasanya anaknya juga bisa jerawat karena disebabkan karena gini ya, kalau faktor genetik itu adalah bawaan dari kulit kita sendiri. Jadi biasanya kalau orang tuanya itu jerawatan itu kan biasanya kulitnya berminyak, kemudian dia punya pori-pori lebar, folikel rambutnya itu juga biasa kesumbat oleh produksi sebum atau minyak yang berlebihan, sehingga itu yang menyebabkan jerawat. Nah, itu adalah faktor genetik atau bawaan. Karena memang penyakit kedokteran itu 90% memang diturunkan atau faktor genetik. Kemudian yang kedua adalah faktor hormonal. Nah, faktor hormonal itu biasanya pada saat usia kita di atas 15 tahun atau pada saat menarche ya. Jadi pada saat mens pertama, kemudian kalau cowok pada saat akil balik itu biasanya dia hormonnya cenderung meningkat. Kalau cowok androgennya meningkat, nah kalau cewek estrogennya meningkat, itu biasanya akan timbul jerawat di wajah. Ini memang kalau hormonal dia lebih cepat penyembuhannya memang dengan penyuntikan ya. Jadi kalau penyuntikan serum ataupun untuk pencegah atau hormonal pencegah jerawat itu bisa juga pengobatannya. Kemudian yang ketiga adalah faktor kosmetik. Nah, kalau faktor kosmetik ini ada tanda yang khas ya. Jadi biasanya kalau hormonal tadi jerawatnya tuh cenderungnya di area T. Jadi di area dahi, area hidung, dan area dagu. Itu adalah jenis jerawat yang hormonal. Jadi biasanya akan timbul pada saat mau mens, kemudian pada saat menstruasi juga bisa timbul jerawat di area T tersebut. Nah, kalau jerawat kosmetik ini juga sangat khas. Biasanya dia timbul jerawat itu di pipi. Nah, kalau teman-teman banyak nih jerawatnya di pipi, kemudian pakai produk A, B, C itu tetap nggak sembuh, itu biasanya karena kosmetik yang dipakai selama ini nggak cocok. Bisa dari sabunnya, bisa dari cleansernya, ataupun bisa dari bedak yang dipakai, ataupun karena kita malu ya, kita jerawatan terus akhirnya kita pakai foundation nih buat nutupin jerawat-jerawat yang ada di pipi. Nah, pemakaian foundation ini malah justru menyebabkan jerawatnya itu timbul lebih banyak atau lebih memicu timbulnya jerawat itu lagi. Jadi pada saat kita jerawatan sebaiknya hindari penggunaan foundation karena kosmetik ini bisa menyebabkan jerawat di pipi lebih banyak lagi. Kemudian setelah jerawat kosmetik, yang keempat adalah faktor stres. Jadi faktor stres misalnya kita banyak tugas, kemudian kita juga ngerjainnya sampai malam-malam atau mau ujian gitu kan ya. Biasanya kita ujian itu kan sistem tugas malam ya, jadi belajarnya malam sampai malam, kemudian kita kurang tidur. Kemudian ada juga stresnya yang lain karena misalnya di era pandemi seperti ini tuh kita karena harus work from home atau kita di rumah aja. Buat yang adik-adik juga nggak sekolah, akhirnya juga bosen kan di rumah ngapain sih? Akhirnya stres, kemudian dari stres tersebut dan adik-adik nggak memanage untuk waktu istirahatnya, waktu tidur malam kurang karena mungkin banyak nonton drakor. Nah, itu juga salah satunya penyebab stres, penyebab jerawat. Nah, itu kita juga harus kurangin ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah faktor pola makan. Jadi mungkin juga pada saat pandemi seperti ini karena kita di rumah aja, kita makannya jadi ngawur nih, apa aja dimakan. Jadi pengen ngemil kayak misalnya GoFoodin burger, kemudian ada juga french fries kayak gitu, atau makanan-makanan yang berlemak ataupun fried chicken kayak gitu yang menyebabkan jerawat kita itu lebih memicu lebih banyak lagi. Nah, itu salah satunya adalah faktor pola makan.